Dukung share dan subscribe channel Mimin Kakak, support Mimin dengan kunjungi toko Mimin di banner, Shopee dan Lazada dengan nama toko Jenana Craft. Mimin sudah simpan setiap cerita ke playlist supaya bisa kakak ikuti. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Pulau Panshe adalah pulau terbesar di Laut Utara, yang dekat dengan wilayah utara. Ini adalah satu-satunya tempat bagi semua praktisi yang bepergian ke dan dari Laut Utara. Pada saat yang sama, itu juga merupakan cabang dari Longzefang, yang merupakan tujuan Xiaoyan dan lainnya. Pulau Panshe dinamai ular besar dengan bentuk yang mirip dengan pulau itu. Ada pepatah lain bahwa ada Jiao Snake yang tak terhitung jumlahnya di lapisan atas Pulau Panshe, yang baru saja mendapatkan namanya. Namun, ini tidak mempengaruhi reputasi Pulau Panshe di Laut Utara. Seluruh pulau itu bulat, seperti pagoda. Mungkin karena namanya, bahkan semua bangunan di pulau itu dikelilingi oleh satu cincin, seperti ular raksasa yang bercokol. Tentu saja, lebih banyak alasan alami karena medannya. Di sisi lain, kapal itu ditarik oleh singa laut berduri, dan kecepatannya secara alami beberapa kali lebih cepat. Itu akan memakan waktu lebih dari 2 bulan. Di bawah kepemimpinan singa laut duri, hanya dalam 1 bulan, orang-orang di kapal telah melihat pulau besar di permukaan laut, yang membuat orang-orang di kapal sangat senang. Dia juga terkejut dengan kecepatan laut duri singa. Selain itu, semua orang di kapal, termasuk 2 kaisar yang bertarung dengan bintang 9, mengagumi Xiaoyan dari lubuk hati mereka. Siapa yang mengira bahwa seorang pemuda yang tampaknya tidak menarik memiliki kekuatan yang begitu kuat? 2 singa laut berduri, yang masing-masing lebih kuat dari yang ada di tengah bintang 9 Doudi. Namun, meski begitu, di tangan yang pertama, mereka semua gagal hanya dalam sekejap. Membunuh singa laut berduri dengan mudah adalah cara yang luar biasa untuk membuat yang lain mendengarkan perintahnya. Semua orang di kapal tahu bagaimana mereka bisa datang ke sini dalam waktu singkat jika mereka tidak dipimpin oleh singa laut berduri. Selain itu, karena singa laut berduri di sepanjang jalan, semua hewan laut kuat yang mereka temukan selama perjalanan telah ditakuti oleh singa laut berduri tanpa menunggu tindakan mereka, yang juga berkat Xiaoyan. Sampai sekarang, semua orang di kapal, termasuk mereka yang telah menembak Xiaoyan untuk pil sebelumnya, sangat kagum padanya. Kekaguman ini bukan hanya karena yang terakhir menyelamatkan hidup mereka, tetapi juga dari lubuk hati mereka, kekaguman seorang pria yang sangat kuat. Menjelang siang, kapal sudah sampai di tempat Pulau Panshe. Melihat pulau yang semakin dekat, semua orang di kapal itu senang. Bahkan jika mereka benar-benar aman di sini, mereka tidak perlu lagi khawatir bahwa hewan-hewan raksasa di laut akan menyerang mereka secara tiba-tiba. Namun, ketika kapal itu dekat dengan pelabuhan pulau, orang-orang di dekat pelabuhan juga menemukan kapal itu dengan cepat mendekati mereka di laut. Pada saat yang sama, mereka juga menemukan singa laut berduri terbuka di laut. Itu, singa laut berduri. Bukan, itu hewan laut. Sialan, orang-orang menyebalkan itu belum mundur. Bagaimana mereka bisa datang ke sini sekarang? Hati-hati, semuanya. Ini singa laut duri. Beritahu tim polisi di sekitarnya untuk mendukung dengan cepat. Xiaoyan dan yang lainnya belum tiba, tetapi suasana di pelabuhan sudah tegang, berteriak satu demi satu, dan orang-orang berkumpul dengan cepat menuju pelabuhan. Sebelum singa laut berduri mendekati pantai, orang-orang kuat yang berkumpul di pulau itu telah menunjukkan keterampilan bertarung mereka dan membombardir yang terakhir. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi di pelabuhan? Pada saat yang sama, di dek kapal, orang-orang yang memperhatikan fluktuasi energi yang hebat di depan segera melihat ke masa lalu. Secara alami, 2 kaisar yang bertarung dengan bintang 9 adalah yang pertama. Kemudian, ketika orang-orang melihat situasi di depan mereka, wajah semua orang segera berubah. Mereka hanya senang, tetapi mereka hampir lupa bahwa ada seorang lelaki besar, singa laut berduri, di depan mereka. Sekarang orang-orang di pulau itu pasti menganggap kapal mereka sebagai kapal kosong. Mereka mengira itu adalah penutup yang ditemukan singa laut duri untuk diri mereka sendiri, tetapi mereka menyerang mereka secara langsung. Ini masalah. Di hadapan pemboman yang luar biasa, duri dan singa laut di laut tidak bisa menonton tanpa daya. Segera, tubuh besar itu mengalir ke depan, dan gelombang kemarahan yang mengejutkan menyapu ke depan. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi tembok air setinggi ratusan kaki,
berhasil memblokir serangan frontal, dan kekuatan yang tersisa terus menyapu ke depan tanpa mengurangi pamornya. Akhirnya, semua pelabuhan yang didirikan di pantai dihancurkan. Ada apa? Kenapa singa laut berduri marah? Tiba-tiba, Xiao Yan, yang telah duduk dan berlatih di dalam ruangan, tidak tahu kapan dia muncul di atapnya. Dia mengerutkan kening dan melihat ombak besar yang telah menghancurkan pelabuhan di depan. Xiao Yan penuh dengan keraguan. Dia telah berkomunikasi dengan grup ini. Dia akan membayar 2 pil pesanan keempat dan membiarkan orang ini mengirimnya ke sini. Karenanya, wajar jika singa laut duri tidak lagi berinisiatif menyerang manusia. Tapi bagaimana situasinya sekarang? Aku pernah melihat tetua Xiao Yan. Melihat Xiao Yan muncul, orang-orang di kapal memberi hormat kepada Xiao Yan. Meskipun orang-orang di depan mereka masih muda, mereka tidak merasa ada yang salah ketika mereka membungkuk. Yang disebut cikal bakal adalah guru. Sekarang Xiao Yan juga memiliki kekuatan untuk membiarkan mereka memanggil pendahulu mereka. Dia mengangguk ringan, dan kemudian 2 kaisar yang bertarung dengan bintang 9 dengan cepat mengatakan apa yang terjadi di depan mereka. Oh, Pulau Panshe, artinya, apakah kita sudah mencapai tujuan kita? Dia berbisik pelan. Kemudian Xiao Yan mengerutkan kening lagi dan mengalihkan pandangannya ke depan. Orang-orang kuat di pulau itu ingin menyerang singa laut berduri lagi. Pada saat ini, yang terakhir siap mengirim mereka pukulan lagi ke deru laut. Suara mendesing. Saat singa laut berduri bersiap untuk menyerang, Xiao Yan tiba-tiba muncul di kepalanya, menginjak telapak kakinya, dan gerakan binatang raksasa di bawah kakinya juga berhenti. Pada saat yang sama, keterampilan bertarung yang dibombardir oleh tetesan hujan di atas langit tidak berhenti sama sekali, dan masih jatuh keras terhadap Xiao Yan dan singa laut duri di bawah dengan kekuatan penghancur yang menakutkan. Bersenandung. Dengan dengungan dingin, lengan kanan Xiao Yan berteriak, cahaya di telapak tangannya menyala, dan penguasa berat Suan yang besar segera jatuh ke tangannya, ditutupi dengan api yang berbeda dan dipenuhi dengan semangat juang. Kemudian, pada saat keterampilan bertarung itu jatuh, penguasa berat Suan menyapu wajah Xiao Yan. Kemudian, seorang penguasa kulit putih Sen yang mengejutkan keluar hanya dengan 1 tembakan, yaitu untuk menghancurkan semua keterampilan bertarung yang tak terhitung jumlahnya. Ledakan. Ledakan yang mengguncang bumi menyebar antara langit dan bumi. Keterampilan bertarung semua pejuang kuat sebelum pelabuhan disapu oleh Xiao Yan. Kemudian, sebelum mereka menembak lagi, tubuh Xiao Yan muncul di Pulau Panshe seperti hantu. Melambaikan penguasa raksasa di tangannya, udara tak terlihat langsung hancur untuk membentuk cangkang udara, yang meledak dan mengejutkan bumi di bawah. Kemudian, mata yang kuat di pelabuhan tertarik oleh pukulan luar biasa ini, dan kemudian jatuh pada pria berbaju hitam di udara. Sekarang, berhenti. Sosok Xiao Yan berdiri di udara, dan teriakan bermartabat menarik perhatian orang-orang di bawah. Mereka terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa orang-orang di depan mereka, sebagai manusia, akan menghentikan mereka dari menembaki singa laut berduri. Mengapa? Pada saat ini, singa laut duri juga menarik perahu dan merapat di pantai. Kemudian, bayangan Tao melompat turun dari perahu dan muncul di depan semua orang di pulau itu. Ini, apa yang terjadi? Orang-orang yang melihat pemandangan ini langsung terkejut. Kenapa kapal di belakang singa laut duri bukanlah kapal kosong, tetapi masih ada orang di dalamnya, dan sangat aman untuk melihat mereka. Tepat ketika semua orang di pulau itu terkejut, beberapa sosok di kerumunan mengenali 2 kaisar bintang 9 yang baru saja jatuh dari kapal saat ini. Diakon Qian, Diaken Zhou, bagaimana mungkin Anda? Bukankah kapal Anda akan tiba dalam 1,5 bulan? Bagaimana Anda bisa muncul di kapal ini? Keempat sosok itu dengan cepat melintas ke depan dan melengkungkan tangan mereka ke arah 2 kaisar gayung bintang 9. Kemudian mereka bertanya dengan heran. Bersama dengan beberapa mata di kerumunan di belakang, mereka juga tertarik dengan kata-kata mereka. Melihat orang ini, 2 kaisar yang bertarung dengan bintang 9 segera mengenalinya. Keempat orang ini adalah orang-orang di Longzefang. Kemudian, mereka tersenyum dan memberitahu keempat orang itu apa yang telah terjadi sebelumnya dan mengapa mereka datang ke sini begitu cepat. Tentu saja, kata-kata mereka tidak bermaksud menyembunyikan apapun. Oleh karena itu, Xiao Yan dengan mudah menaklukkan singa laut berduri, dan membiarkannya sebagai tenaga kerja, ia jatuh ke telinga kerumunan belakang kata demi kata. Tiba-tiba, pidato ini menyebabkan kegemparan di kerumunan.
Mata terkejut yang tak terhitung jumlahnya jatuh pada Xiao Yan. Budidaya singa laut duri ini setidaknya memiliki kaisar pertarungan bintang 9 tengah. Namun, meski begitu, itu dengan mudah ditundukkan oleh pemuda berjubah hitam di depan kami. Dapat dilihat betapa kuatnya kultivasi yang terakhir. Ketika publik melihat wajah mudanya, ada badai di hati orang-orang yang hadir, dan ekspresi wajahnya juga terpana. Tanpa penjelasan pribadi dari dua diaken Long Zefang dan singa laut berduri yang mereka lihat dengan mata kepala sendiri hari ini, saya khawatir semua orang yang hadir tidak dapat percaya bahwa pemuda kurus berbaju hitam ini dapat mengeluarkan energi yang begitu kuat dalam dirinya, tubuh. Ketika penumpang yang terbang turun dari perahu di belakang Xiao Yan melihat ekspresi wajah orang-orang di depan mereka, mereka tidak bisa menahan senyum mengejek dan bangga. Mungkin karena wajah mereka menunjukkan ekspresi seperti itu, atau mungkin karena mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ketika orang-orang ini melihat orang-orang di pantai, selalu ada sorot mata di mata Anda seperti melihat udik. Adapun kebanggaan yang tidak bisa dijelaskan, saya harus senang bahwa saya cukup beruntung untuk menikmati proses hewan laut menarik kapal. Lagi pula, sejauh yang mereka tahu, meskipun mereka tidak berani mengatakan tidak, orang-orang di panggung mereka tidak pernah memenuhi syarat untuk menikmatinya. Perjalanan ke Laut Utara ini saja sudah cukup untuk mereka ingat untuk waktu yang lama. Mengabaikan kerumunan berisik di sekitar, Xiao Yan melintas dan datang ke singa laut duri dalam sekejap mata. Sekarang perahu mereka telah tiba di tujuan mereka, dan janji mereka dengan yang terakhir secara alami harus dipenuhi. Meskipun dipaksa untuk membiarkan singa laut berduri menarik perahu pada waktu itu, binatang itu tidak mau sepenuhnya tunduk pada tekanan kuat Xiao Yan. Karena itu, Xiao Yan dengan enggan menukar 2 pil urutan keempat untuk keberhasilan perjalanan. Harus dikatakan bahwa dengan bimbingan singa laut duri, perjalanan itu benar-benar melebihi harapan Xiao Yan, itu hampir tidak dapat dianggap sebagai nilai uang. Dalam semburan raungan rendah yang sudah tidak sabar, Xiao Yan membalikkan telapak tangannya, dan 2 pil bundar jatuh ke tangannya. Dengan lambaian backhandnya, dia ditelan oleh pria besar di depannya. Kemudian, dia berkicau gembira 2 kali, tubuhnya yang besar perlahan tenggelam, dan akhirnya menghilang di dekat Pulau Panshe. Melihat pria besar itu pergi, Xiao Yan entah bagaimana menyentuh hidungnya. Kemudian dia berbalik dan naik ke Pulau Panshe yang dikelilingi oleh semua orang. Dikelilingi oleh orang banyak, Xiao Yan berjalan di jalan menuju pusat Pulau Panshe. Karena medan seluruh pulau, jalan menunjukkan pemandangan 10.000 langkah. Sepintas, langkah berliku itu tak berujung sampai akhir pandangannya. Ada kompleks bangunan yang megah. Pada saat yang sama, itu juga merupakan area tertinggi dan paling sentral dari Pulau Panshe. Dikelilingi oleh kerumunan di belakangnya, Xiao Yan tidak bisa menahan perasaan tidak berdaya. Sekelompok besar orang seperti perampok yang bergegas mendaki gunung dari kaki gunung. Banyak toko jalanan tidak tahan dan menutup pintu mereka satu demi satu. Bahkan orang yang lewat di jalan ketakutan dan memberi jalan bagi kelompok orang ini. Dalam hal ini, Xiao Yan harus tersenyum pahit di lubuk hatinya dan menggelengkan kepalanya. Baru saat itulah dia melihat 2 kaisar yang bertarung dengan bintang 9 yang masih diikuti olehnya. Meskipun pelabuhan Long Zefang berada di luar pulau, karena hubungan khusus pulau itu, markas besar Long Zefang di Pulau Panshe dibangun di tempat yang tinggi, yang memungkinkan Xiao Yan untuk mengikutinya. Apakah Anda tahu lokasi spesifik Universitas Beihai di Beihai? Mendengar pidato itu, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alis mereka. Mereka tampaknya terkejut dengan ini, tetapi segera menatap Xiao Yan dengan hormat. Setelah sedikit berpikir, mereka melengkungkan tangan dan berkata sambil tersenyum. "Penatua, apakah Anda akan pergi ke Universitas Beihai?" Xiao Yan mengangguk, dan pria di depannya berbicara lagi. "Sepertinya Anda tidak akrab dengan Universitas Beihai. Bagaimana kalau memberitahu Anda tentang Universitas Beihai sebelum Anda membiarkan generasi muda Anda memberitahu Anda lokasi spesifik Universitas Beihai?" Begitu dia mengatakan ini, Xiao Yan mengerutkan kening. Mendengarkan nada satu sama lain, dia sepertinya sangat akrab dengan Universitas Beihai. Bahkan jika dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Apakah kalian berdua keluar dari perguruan tinggi Beihai?" "Hehe, aku bercanda, aku tidak punya kemampuan untuk masuk ke dalamnya." Mendengar kata-kata Xiao Yan, mereka segera menggelengkan kepala dan menghela nafas. Dari mata mereka,
dapat terlihat bahwa bahkan mereka memiliki kerinduan yang mendalam terhadap Universitas Beihai. Setelah senyum pahit, mereka membersihkan emosi mereka, mengangkat mata mereka, memandang Xiaoyan, tersenyum dan bertanya. Apakah Anda pernah mendengar tentang 3 raksasa di Laut Utara? 3 besar di Laut Utara, apa itu? Mendengar kata-kata dari orang-orang di depannya, Xiaoyan tidak bisa menahan cemberut, dan wajahnya menunjukkan keraguan. Dia pertama kali memasuki Laut Utara, tetapi dia sangat aneh dengan semua yang ada di Laut Utara. Dia tidak tahu kekuatan lain kecuali perguruan tinggi Beihai. Melihat ekspresi ini di wajah Xiaoyan, 2 orang di sekitarnya juga tak berdaya untuk tersenyum. Mereka datang ke Beihai yang besar ini bersama dengan yang pertama. Mereka tidak tahu kekuatan lain kecuali perguruan tinggi Beihai. Senior, yang disebut 3 raksasa di Laut Utara adalah kekuatan tripartit paling kuat di Laut Utara, dan Universitas Beihai adalah salah satunya. Begitu dia mengatakan ini, Xiaoyan segera mengangkat alisnya. Di luar dugaan, Universitas Beihai bisa menjadi pencegah seperti itu dan menjadi salah satu dari 3 kekuatan di Beihai. Namun, setelah dipikir-pikir, Xiaoyan merasa lega. Perguruan tinggi Beihai didirikan oleh Haimo Chen, dan prestasinya mungkin sebanding dengan Guyu. Melihat seluruh wilayah utara, saya khawatir tidak ada yang bisa menyaingi dia dan menipu 3 kekuatan. Selain perguruan tinggi Beihai, 2 raksasa lainnya adalah penguasa sejati di Laut Utara dan 2 kelompok Warcraft tertua di lautan ini. Hiu Laut dan Laut Jiao, di depan 2 raksasa ini, kekuatan manusia tidak layak disebut. 2 kelompok Warcraft membagi seluruh wilayah laut menjadi 2 bagian, setengah dikendalikan oleh keluarga Hiu Laut dan setengah lainnya dikendalikan oleh keluarga Laut Jiao, dan ruang lingkup mereka hanya mencapai area Pulau Panshe. Oleh karena itu, tidak akan ada orang dari 2 kelompok ini di wilayah laut ketika kami datang. Mereka hanya melakukannya untuk menjaga sebagian keseimbangan di laut. Jika tidak, setelah kekuatan mereka berkembang tanpa henti, tidak akan ada Warcraft lain di seluruh lautan kecuali 2 kelompok Warcraft ini. Petik 2. Namun, perguruan tinggi Beihai berada di persimpangan lingkungan pengaruh kedua kelompok Warcraft ini. Perlu 1 bulan lagi untuk mencapai perguruan tinggi Beihai dari Pulau Panshe tempat kita berada sekarang. Pada titik ini, Diaken Qian dan Diakon Zhou tidak bisa menahan diri untuk berhenti sejenak dan meminta maaf kepada Xiaoyan. Karena wilayah laut lebih berbahaya nanti, kami Long Zefang tidak akan mengirim kapal ke laut dalam. Mohon maafkan saya untuk ini. Dia melambaikan tangannya dengan lembut, dan Xiaoyan mengangkat kedua orang bungkuk di antara lengan bajunya dan berkata sambil tersenyum. Tanggung jawabmu ada di sini. Tidak ada yang perlu dimaafkan. Selain itu, aku berterima kasih karena telah memberitahuku ini, perjalanan berikutnya akan diselesaikan sendiri. Ada banyak orang kuat di 2 kelompok Warcraft, dan bahkan beberapa orang kuat di lingkungan sumber. Kamu harus sangat berhati-hati dalam perjalanan berikutnya, tetua. Terima kasih telah memberitahu saya. Dia melengkungkan tangannya. Setelah Xiaoyan mengangguk terima kasih kepada kedua orang itu, Diakon Qian mengeluarkan sebuah gulungan dari cincinnya. Setelah menerima peta, Xiaoyan memasukkannya ke dalam ring sebelum dia bisa melihat lebih banyak. Melihat ke belakang dan melihat ke depan, dia menemukan bahwa mereka secara tidak sadar telah mencapai ketinggian Pulau Panshe. Dari posisinya saat ini, Anda dapat melihat sekilas lebih dari setengah Pulau Panshe, dan bahkan melihat kembali wilayah laut yang luas ketika mereka datang. Laut yang tak berujung membuat Xiaoyan menghela nafas di dalam hatinya. Baru saja, Qian dan Tuesday mengatakan bahwa wilayah laut di depannya adalah tempat bertahan hidup bagi Warcraft lain di laut yang ditinggalkan oleh 2 kelompok Warcraft. Oleh karena itu, kita dapat membayangkan betapa besar sumber daya laut yang ditempati oleh kedua kelompok Warcraft. Dan semua ini, bagaimanapun juga, masih karena kesenjangan kekuatan di antara mereka. Namun demikian, jika kita memikirkannya dari sudut lain, kita akan menemukan bahwa meskipun kedua kelompok Warcraft dapat disebut hegemonik, mereka setidaknya meninggalkan cukup banyak wilayah laut untuk makhluk lain di lautan untuk bertahan hidup. Dengan kata lain, jika itu adalah manusia, ketika sebuah kelompok terus berkembang tanpa henti, bagaimana mereka dapat meninggalkan peluang bagi kekuatan lain untuk tumbuh secara tidak wajar. Namun, pada saat ini, suara lonceng tiba-tiba datang dari bagian tertinggi Pulau Panshe. Tidak sulit untuk mendengar rasa urgensi dan urgensi.
Saya pikir sesuatu pasti telah terjadi di pulau itu. Ada apa? Apa artinya bel itu? Dengan cemberut, Xiao Yan mau tidak mau bertanya. Hampir pada saat yang sama, semua orang di belakangnya, dan bahkan semua orang di seluruh pulau, mengubah wajah mereka. Semua orang kuat yang telah berkultivasi di atas kaisar yang bertarung, semuanya muncul di langit, tetapi dalam sekejap mata, langit di seluruh pulau Panshe diselimuti oleh sosok yang tak terhitung jumlahnya. Tidak, itu ular. Diaken Qian di sampingnya dengan cepat menjelaskan kepada Xiao Yan. Kelompok ular yang disebut sebenarnya setara dengan gelombang binatang dalam arti tertentu. Gelombang binatang ini dibentuk oleh keluarga Jiao Laut yang kuat. Semua budidaya keluarga Jiao Laut yang berpartisipasi dalam gelombang binatang buas berada di atas kaisar yang bertarung, dan kekuatan mereka sangat kuat. Pentingnya keberadaan gelombang hewan ini adalah tradisi dalam keluarga Haijiao, yaitu memilih tentara sejati dari keluarga Haijiao yang tak terhitung jumlahnya, untuk bergabung dengan pasukan khusus dalam keluarga Haijiao untuk melindungi keluarga Haijiao. Syarat pertama untuk memilih prajurit semacam ini adalah membunuh 10 pejuang kuat di tingkat kaisar yang bertarung. Di zaman kuno, seleksi seperti itu biasanya hanya diikuti oleh kelompok etnis mereka sendiri, dan medan perangnya juga Pulau Panshe ini. Namun, karena campur tangan manusia, Pulau Panshe bukan lagi milik mereka. Oleh karena itu, aturan pemilihan prajurit sedikit berubah, dari suku asli menjadi manusia yang kuat. Medan perang masih belum berubah. Jiaos Laut yang berpartisipasi dalam seleksi ini biasanya ada di bagian bawah keluarga dan memiliki status rendah. Tujuan mereka berpartisipasi dalam seleksi adalah untuk mengubah posisi mereka di kaki. Selain itu, karena terbatasnya jumlah tentara yang dipilih, orang-orang ini seringkali sangat kejam. Sejak awal, mereka akan memilih untuk bertarung dengan cara yang paling gila untuk menyelesaikan kualifikasi seleksi secepat mungkin. Meski proses ini kemungkinan akan merenggut nyawa mereka sendiri, mereka tetap sangat antusias. Karena orang-orang ini jelas mengerti bahwa jika mereka tidak dapat menyelesaikan seleksi, mereka akan selalu dapat bertahan di bagian bawah kelompok etnis. Pembagian status membuat mereka memberikan perhatian khusus pada identitas mereka, untuk membuat diri mereka duduk di atas orang, bahkan jika mereka berjuang untuk hidup mereka sendiri. Mendengar apa yang mereka katakan, Xiao Yan tidak bisa tidak terkejut. Keluarga Haijiao benar-benar gila. Untuk memilih yang kuat yang luar biasa, mereka tidak peduli dengan hidup dan mati orang-orang mereka. Tentu saja, itu mungkin juga ada hubungannya dengan jumlah orang mereka sendiri. Banyaknya jumlah orang membuat keluarga Haijiao harus memilih cara ekstrim ini untuk mengendalikan jumlah orang. Selain itu, mungkin lebih banyak alasan yang diturunkan dari sifat cinta perang Warcraft. Dikatakan bahwa bahkan keluarga hiu laut adalah sama. Tentu saja perbedaannya adalah mereka tidak akan memilih untuk saling membunuh, apalagi dengan mudah menyerang manusia. Sementara beberapa orang sedang berbicara, mereka melihat ke atas. Selain manusia kuat yang tak terhitung jumlahnya, di langit utara, area besar dengan napas kuat sepadat awan gelap dengan cepat mendekat ke sini. Pulau Panshe, awalnya di bawah langit cerah, diselimuti kabut. Napas yang kuat dengan cepat mendekati Pulau Panshe seperti longsoran salju, dan itu tidak berhenti sampai di atas pulau. Semua orang di pulau itu mengangkat mata mereka dan melihat dengan seksama pada saat ini. Otot-otot di wajah mereka tidak bisa menahan gemetar. Mata mereka dengan cepat tenggelam. Warna bermartabat muncul di wajah semua orang di pulau itu. Di langit saat ini, sekelompok besar orang dengan ekor ular hidup di ketinggian. Sepasang mata merah penuh semangat juang haus darah menatap semua manusia di pulau di bawah ini. Perang di hati mereka menyebar dengan cepat. Niat membunuh gila mereka mendesak mereka untuk terus-menerus memindai manusia di bawah dan memilih mangsa mereka sendiri. Sialan, hewan jahat yang bukan manusia atau binatang ini masih memilih kita sebagai mangsa. Melihat garis pandang yang tidak dapat dijelaskan itu, bahkan Xiao Yan tersapu oleh garis pandang, yang tidak wajar di mulut banyak orang. Tidak sampai saat ini lonceng dari bagian tertinggi Pulau Panshe menghilang. Kemudian, 3 bayangan manusia segera keluar dari kompleks bangunan dan menggantung tinggi di udara. Mata Linglai menatap lurus ke arah kelompok Jiaoren di seberangnya. 3 tahun kemudian, darah komandan, kita bertemu lagi. Suara yang mulia dimuntahkan dari seorang pria kulit hitam setengah baya dalam 3 orang, secara simultan menafsirkan kekuatan yang kuat dan kuat di tubuhnya.
Berdengung. Momentum dan tekanan paling kuat dicurahkan dari orang-orang Parubaya. Ketika orang-orang Haijiao yang tak terhitung jumlahnya merasakan napas, mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur, dan wajah mereka menunjukkan ekspresi panik. Kemudian, di antara orang-orang Haijiao, momentum dan tekanan kuat lainnya menyapu keluar pada saat yang sama, dia menggadaikan momentum pria Parubaya itu. His, dua orang kuat di lingkungan sumber. Sadar akan kekuatan dua napas ini, Xiao Yan, yang berdiri di jalan di bawah, mau tak mau mengangkat alisnya lagi. Dia tidak bisa menahan napas dingin di mulutnya, dan bahkan lebih terkejut. Laut Utara benar-benar benteng. Segera setelah saya datang ke sini hari ini, saya melihat dua orang kuat di wilayah sumber. Sulit membayangkan seperti apa rasanya di kedalaman Laut Utara. Bersenandung. Pada saat ini, dengungan dingin yang rendah tiba-tiba keluar dari kerumunan orang Haijiao. Kemudian, seorang pria kuat melangkah keluar perlahan dengan langkah berat. Tidak seperti orang Haijiao lainnya, meskipun wajahnya tidak jauh berbeda dari mereka, ekor ular di bagian bawah tubuhnya telah berubah menjadi kaki, yang juga merupakan aturan orang Haijiao. Namun, semua orang kuat yang prestasinya di bawah lingkungan sumber harus menjaga ekor ular. Wang Ziyuan, sudah 3 tahun. Aku tidak menyangka prestasimu tidak meningkat sedikit pun. Ada sedikit ironi dalam tawa dingin itu. Ketika kata-kata itu jatuh lagi, momentum kuat di tubuh pria kuat itu meningkat sedikit lagi, yang beberapa kali lebih kuat dari momen sebelumnya. Pada saat yang sama, Wang Ziyuan juga mengerutkan kening dan mengeluarkan dengungan rendah di hidungnya. Kemudian dia menahan napas, bahkan lebih baik. Haha, Komandan Sue, itu benar, tapi sepertinya pencapaianmu belum melampauiku, jadi untuk saat ini, aku sarankan kamu singkirkan harga dirimu dulu. Tawa ringan samar menyebar antara langit dan bumi. Wang Ziyuan tersenyum, tetapi wajah yang terakhir tiba-tiba menjadi suram. Wang Ziyuan, aku ingin melihat bahwa pencapaianmu di tahap selanjutnya dari Hua Yuanjing dapat bertahan selama 3 tahun lagi. Cepat atau lambat, aku akan membunuhmu di Pulau Ular ini sendiri. Kapanpun. Wang Ziyuan mengepalkan tinjunya, dan suara kata-kata yang sederhana dan kuat bergema di langit dan bumi, yang menarik sorakan dari orang-orang kuat di pulau di bawah, tetapi tidak ada yang menemukan bahwa sementara Wang Ziyuan mengatakan ini, ada keringat dingin mengalir dari pelipisnya. Ya, seperti yang dikatakan pria di depannya, jika kultivasinya tidak berkembang lebih jauh, saya khawatir dia tidak perlu menunggu beberapa atau 3 tahun. Dia tidak akan mampu bertahan hanya pada gelombang hewan berikutnya. Karena itu, sebelum itu, ia terikat untuk membuat kultivasinya lebih jauh. Belum lagi mencapai alam Guiyuan, dia bisa mencapai puncak di tahap selanjutnya dari alam Huayuan, yang cukup baginya untuk dengan mudah berurusan dengan pria di depannya. Kalian anak-anak, hari ini adalah medan perang percobaanmu. Siapapun yang dapat membunuh 10 kaisar pertempuran manusia memenuhi syarat untuk memasuki rumah Yuan. Kuota dibatasi hingga 100, jadi sekarang, mulailah berburu. Pada saat teriakan darah jatuh dari leher, Jiaos laut yang tak terhitung jumlahnya di belakang mereka bergegas ke Pulau Panshe di bawah dengan tangisan gila. Itu gelap dan tampak seperti pendaratan awan gelap, yang sangat mengejutkan. Teriakan langit seperti gemuruh guntur, dan semangat juang yang melonjak naik di permukaan tubuh orang-orang Haijiao ini. Warna yang berbeda membentuk guntur berwarna antara langit dan bumi, dan meraung ke pulau di bawah. Hampir pada saat yang sama, semua manusia kuat di pulau itu bergegas ke atas pada saat ini. Hanya pada saat ini, Xiao Yan dan beberapa orang di sekitarnya, serta Wang Ziyuan dan kerah garis keturunan di udara, tidak bergerak sama sekali. Senior, kita masuk. Di sebelah Xiao Yan, beberapa orang melemparkan tinju hormat ke Xiao Yan dan bergegas ke langit, meninggalkan Xiao Yan masih berdiri di tempat dan melirik samar. Ketika Xiao Yan kembali ke pikirannya, dia tiba-tiba merasakan tatapan membunuh dan menatapnya. Sebelum dia bisa berkonsentrasi, Master Nafas telah muncul di depan yang terakhir, dan telapak tangannya ditekuk menjadi cakar, menghadap ke tenggorokan Xiao Yan. Dan, spark meledak, dan 2 cakar berturut-turut menggaruk tenggorokan Xiao Yan. Namun, prosesnya hanya mengeluarkan beberapa percikan, dan bahkan tubuh berdiri Xiao Yan tidak bergetar sepeser pun. Apa? Munculnya adegan ini juga mengejutkan pria kuat dari keluarga Laut Jiao. Tidak bisakah kamu membayangkan bahwa dia tidak bisa melukai tubuh manusia biasa dengan kekuatannya?
Bagaimana ini mungkin? Kekuatan fisik keluarga Haijiao kami secara alami lebih kuat daripada ras lain. Bagaimana mungkin itu tidak melukai manusia? Tidak mungkin. Selain kaget, pria itu juga melebarkan matanya dan menoleh ke belakang dengan wajah yang tidak bisa dipercaya. Kemudian, dia dengan jelas melihat bahwa pada saat ini, tenggorokan Xiaoyan yang terbuka ditutupi dengan sisik aneh berwarna ungu dan emas, dan serangan sebelumnya ditentang oleh skala ini. Ini adalah. Pada saat itu, pria kuat dari keluarga Laut Jiao mengubah wajahnya dengan liar dan bertanya-tanya di dalam hatinya. Apakah orang di depannya juga keluarga Warcraft? Namun, sebelum dia melihat ke atas, Xiaoyan tiba-tiba melambaikan tangan kanannya, mengepalkan tinjunya dengan 5 jari, dan kemudian memukul wajah mantan dengan keras. Suara benturan tumpul bercampur dengan suara patah tulang. Yang pertama hanya merasa bahwa seluruh jiwa bergetar hebat. Kemudian, ketika mendarat, seluruh orang sudah benar-benar pingsan. Xiaoyan mendongak lagi dan mengerutkan kening pada saat berikutnya. Meskipun dia memecahkan satu, ada Jiaos laut yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke arahnya di langit. Ada makhluk yang lebih kuat yang tak terhitung jumlahnya daripada yang pertama, dan jumlahnya sangat besar dan mengerikan. Sebuah pertempuran yang tak terhindarkan bergegas menuju Xiaoyan. Dari situasi saat ini saja, jika dia tidak dapat menyelesaikan semua Jiaos laut ini di langit, dia mungkin tidak dapat meninggalkan pulau ular ini dengan mudah. Memikirkan hal ini, hati Xiaoyan sedikit tenggelam. Dia bertekad untuk pergi ke perguruan tinggi Beihai, tetapi dia tidak ingin begitu banyak kesalahan di jalan. Akan selalu ada masalah yang menghalangi jalannya, yang juga membuat hatinya yang semula tenang merasa kesal. Sekarang, jika Anda ingin pergi dari sini, Anda hanya dapat menyelesaikan keluarga Haijiao terlebih dahulu. Mengambil napas dalam-dalam dari udara dingin, Xiaoyan mencoba yang terbaik untuk menenangkan hatinya. Kemudian dia dengan cepat menyapu matanya ke langit dan segera memilih seorang pria kuat berkebangsaan Hai yang dekat dengannya. Tangannya mengepal dalam sekejap. Tubuhnya bergetar dan muncul di depan pria itu dalam sekejap mata. Kemudian, di mata terkejut yang terakhir, pukulan keras menghantam perutnya. Kekuatan yang kuat membuat yang terakhir kehilangan semua kekuatan tempur dalam sekejap, dan kesadaran di seluruh pikiran orang menghilang dengan cepat. Kemudian, itu jatuh berat seperti mayat. Cara tercepat untuk menyelesaikan pertempuran ini bukanlah pembunuhan tanpa akhir. Tujuan Xiaoyan hanya untuk membuat orang-orang laut ini kehilangan efektivitas tempur mereka. Lagi pula, dia tidak ingin memiliki perselisihan dengan ras kuat di laut, yang hanya akan memberinya lebih banyak masalah. Setelah lebih dari selusin pukulan, lebih dari 10 orang kuat dari keluarga laut telah kehilangan kekuatan tempur mereka. Namun, ketika Xiaoyan mendongak, pasukan keluarga laut gelap di langit masih membuat orang bergidik, dan wajah Xiaoyan menjadi suram. Dengan begitu banyak lawan, bahkan satu pukulan, dia tidak tahu kapan harus bertarung. Pada saat ini, di pulau itu, beberapa manusia yang kuat secara bertahap menunjukkan kekalahan mereka di bawah pengepungan klan laut. Bahkan beberapa pria kuat manusia yang lemah sudah mulai mati di tangan klan laut. Menurut situasi saat ini, jika perang terus tertunda, cara untuk mengakhiri perkelahian hanya dengan menukar kematian dan cedera manusia yang kuat. Ketika 100 prajurit laut dipilih, perkelahian akan berhenti secara alami. Tapi Xiaoyan tidak bisa menunggu sampai saat itu. Dia tidak sabar menunggu Universitas Beihai dan Debu Haimo. Orang-orang di depannya ini hanya akan membunuh sedikit kesabarannya. Berdiri di kehampaan, Xiaoyan menarik napas dalam-dalam dan menutup matanya. Di tengah alisnya, kekuatan jiwa yang melonjak segera menyebar, dan segera menyelimuti seluruh lingkaran pertempuran. Sadar akan kekuatan-kekuatan jiwa ini, bahkan Wang Ziyuan dan garis keturunan di langit tidak dapat menahan diri untuk tidak menoleh dan melihat yang terakhir. Segera setelah itu, Xiaoyan perlahan mengangkat tangan kanannya, merentangkan 5 jarinya, dan dengan kepulan, nyala api putih di telapak tangannya naik. Apakah itu api aneh? Kemudian, wajah Wang Ziyuan dan pemimpin garis keturunan berubah bersama, dan mata mereka tidak bisa menahan terkejut, tetapi adegan berikutnya membuat hati mereka semakin terkejut. Berdengung. Dengan hati Xiaoyan yang bergerak, nyala api putih Mori yang naik di telapak tangan tiba-tiba berputar dan bergetar. Kemudian, lingkaran gelombang api putih Mori tersapu ke segala arah dengan Xiaoyan sebagai pusatnya. Di hadapan gelombang api yang tampaknya biasa ini, hampir semua orang yang hadir memilih untuk mengabaikannya.
Sebagai pejuang yang kuat, dengan semangat juang untuk melindungi diri, apa yang bisa mereka lakukan dengan lingkaran api? Namun, lingkaran api yang tampaknya biasa inilah yang membakar seperti kayu bakar kering setelah bertemu dengan orang-orang kuat dari kebangsaan Hai di satu tempat. Sebaliknya, semangat juang mereka untuk perlindungan menjadi bantuan untuk mempromosikan nyala api. Dalam ledakan jeritan, semua orang yang hadir melihat pemandangan yang aneh. Ketika api putih hutan di sekitar orang-orang itu berangsur-angsur menghilang, apa yang muncul di depan semua orang adalah sosok-sosok yang membeku, dan orang-orang itu, tanpa kecuali, adalah orang-orang kuat di keluarga laut. Wow, munculnya adegan ini segera menyebabkan kegemparan di Pulau Panshe. Terdengar suara AC yang mendesis. Kemudian, semua orang kuat dari kebangsaan laut mundur dengan ketakutan. Untuk adegan aneh ini, bahkan niat perang gila di hati mereka tidak dapat lagi mendukung mereka untuk maju. Ini benar-benar aneh. Ini aneh dan mengerikan. Melihat rekan senegaranya berubah menjadi patung es di bawah api, saya pikir tidak ada yang tahan. Namun, dalam sekejap mata, hampir setengah dari Jiaos yang kuat di antara laut membeku. Adapun sisanya, mereka semua mundur dari ruang lingkup Pulau Panshe dengan ketakutan. Suasana di pulau itu menjadi sunyi tanpa disadari, tetapi keheningan ini membuat orang merasa tidak enak. Kemudian, Xiao Yan, yang menatap kerumunan, perlahan membuka matanya dan melirik dingin ke orang-orang dari keluarga laut yang menarik diri dari ruang lingkup Pulau Panshe. Suara kata-kata yang sangat dingin perlahan keluar dari mulutnya. Jika ada yang berani mengambil langkah maju, orang-orang ini akan berakhir. Suara kata-kata dingin bergema di antara langit dan bumi, seperti palu berat yang tak terlihat, yang menghantam hati semua orang. Melihat orang-orang kuat dari klan laut beku itu, meskipun mereka dapat merasakan jejak vitalitas darinya, pemandangan aneh barusan telah membuat orang-orang ini tidak memiliki niat untuk berperang, dan hanya ada kepanikan tanpa akhir yang tersisa. Cara bertarung yang aneh seperti itu benar-benar satu-satunya yang mereka lihat dalam hidup mereka. Melihat penampilan malu-malu orang-orangnya sendiri, wajah komandan darah itu menjadi suram untuk sesaat. Yang lain tidak tahu cara Xiao Yan, tetapi dia dan Wang Ziyuan tahu betul bahwa itu hanya melalui manfaat dari api yang berbeda. Jika orang-orangnya sendiri bergegas, bahkan jika yang terakhir memiliki api yang berbeda sebagai bantuan, tidak mungkin menggunakan satu sebagai 100. Saat ini, alasan mengapa dia bisa menakuti para pahlawan hanyalah karena ketakutan akan hal-hal yang tidak dapat dijelaskan di hati orang-orang ini. Lagi pula, cara yang terakhir benar-benar aneh di mata orang biasa. Sekelompok pecundang. Mereka hanya menggunakan api aneh untuk menakut-nakutimu. Mereka tidak berani naik. Dengan sifat pikiran seperti itu, mengapa kamu memasuki Yuanfu? Ketika mereka memarahi orang-orang mereka sendiri untuk sementara waktu, orang-orang laut yang awalnya pemalu segera melonjak, dan perasaan perang yang tersembunyi dari banyak orang muncul lagi. Dengan raungan, mereka bergegas ke Xiao Yan melewati Pulau Panshe. Berdengung. Namun, hasil akhirnya sama seperti sebelumnya. Adegan aneh muncul lagi. Lusinan orang yang bergegas maju dibekukan lagi. Pukulan berturut-turut benar-benar memadamkan api yang baru saja menyala di hati orang-orang laut di belakang. Tidak peduli bagaimana komandan darah memarahi, kali ini tidak ada gerakan lagi. Sialan. Wah, Bentong ada di depan. Ayo bersihkan. Klan menunjukkan tampilan seperti itu, yang membuat pemimpin garis keturunan darah tiba-tiba marah. Dia berbalik, dan sepasang mata dingin langsung tertuju pada Xiao Yan, dan ingin bertarung. Komandan darah, jika kamu ingin bertarung melawan orang-orang di pulau ini, kamu harus bertanya padaku dulu. Pada saat ini, Wang Ziyuan adalah langkah cepat, dan sosoknya berkedip, yang telah diblokir di depan kerah garis keturunan. Wang Ziyuan, apakah kamu pikir aku tidak bisa melakukannya? Wang Ziyuan tersenyum tipis, dengan sedikit percaya diri pada senyumnya. Apakah kamu ingin melawanku sekarang? Wajah pemimpin garis keturunan darah benar-benar suram, dan ada jejak niat membunuh dalam kata-katanya. Namun demikian, Wang Ziyuan tersenyum dan berkata, "Darah komandan, Anda tidak perlu memegang rak ini bersama saya. Prestasi Anda telah meningkat selama bertahun-tahun. Hanya masalah waktu untuk melampaui saya. Saya bisa menyangkal ini, tetapi saat ini, Anda bukan lawan saya." Anda, mendengar ini, pemimpin garis keturunan darah segera menunjukkan warna garang di wajahnya. Amarahnya tak terkendali.
Lengan kanannya yang berotot melambai dan menyerang Wang Ziyuan di depannya. Bang! Namun, dengan suara tumpul, Wang Ziyuan, yang mengandalkan kultivasinya sendiri, dengan keras kepala memblokir kepalan kerah garis keturunan dengan satu tangan. Segera, lengannya bergetar, semangat juangnya tercurah, dan menggoyangkan kerah garis keturunan ke belakang setengah langkah. Yah, apakah kamu masih akan melakukannya? Wang Ziyuan perlahan menutup telapak tangan yang baru saja disentuhnya di belakang punggungnya. Seluruh telapak tangan telah benar-benar berubah menjadi merah dan sedikit gemetar. Setelah bertahun-tahun mengejar antara kedua pria itu, kesenjangan kultivasi antara Komandan Sue dan dia hampir tidak lagi terlihat jelas. Sebagai keluarga Jiao Laut, yang pertama memiliki keunggulan alami dan jauh lebih baik daripada lawan biasa dengan tingkat yang sama dalam hal kekuatan. Sekarang, bahkan jika Wang Ziyuan bertabrakan dengannya, dia tidak terlalu yakin. Apa yang dia andalkan saat ini hanyalah sifat pikiran yang berbeda di antara keduanya. Wang Ziyuan berdengung. Pada saat raungan mengejutkan keluar dari kerah garis darah, momentum kuat Wang Ziyuan tersapu lagi. Niat membunuh gila di mata yang terakhir juga berlalu seperti gelombang pada saat ini. Jika kamu ingin melakukannya, aku akan dengan senang hati menemanimu. Suara lembut kata-kata keluar dari mulut Wang Ziyuan lagi, tetapi wajahnya bergetar. Matanya terus memindai bola-bali antara Xiao Yan dan orang-orang di belakangnya, berjuang di dalam hatinya. Jika seleksi selesai, dia pasti akan dimarahi oleh yang di atas setelah dia kembali. Tetapi saat ini, pemilihan tidak dapat dilanjutkan sama sekali. Jika dia memaksa orang-orang ini untuk melakukannya terlalu banyak, saya khawatir itu akan membuat mereka lebih takut, dan kerugiannya hanya akan lebih besar. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, Wang Ziyuan di depannya juga diam-diam mengambil kembali momentum dan otoritas yang dilepaskan, dengan senyum di mulutnya. Dengan pemahamannya tentang yang terakhir selama bertahun-tahun, dia bisa membayangkan apa hasilnya. Benar saja, 1/4 jam kemudian. Wang Ziyuan, pasti ada akhir antara kau dan aku. Sedangkan untukmu. Penglihatan itu sangat dingin dan menyapu Wang Ziyuan. Kemudian, visi Komandan Darah jatuh pada Xiao Yan lagi. Manusia, aku menulis akun hari ini. Jika aku bertemu denganmu lagi di masa depan, berhati-hatilah dengan hidupmu. Pergi. Setelah meninggalkan kata yang kejam, pemimpin silsilah itu membalikkan tubuhnya dengan penuh amarah dan berjalan dengan enggan ke arah datangnya. Tunggu sebentar. Namun, pada saat ini, Xiao Yan tiba-tiba membuat suara dan menghentikan Komandan Darah di mata semua orang di pulau itu, termasuk Wang Ziyuan. Apalagi yang ingin kamu lakukan? Mata dingin jatuh pada Xiao Yan pada saat berbalik. Yang terakhir tersenyum tipis dan mengabaikannya. Kemudian dia mengambil jalan pintas. Komandan Darah, Anda tampaknya telah melupakan mereka. Dengan itu, Xiao Yan melambaikan lengan bajunya yang besar, dan orang-orang dari klan laut yang telah membeku dan pingsan di pulau di bawah segera berubah menjadi pita, bergegas dan menghancurkan mereka pada pemimpin garis keturunan darah. Kamu, sudut mulutnya berkedut, dan hati Komandan Darah sangat tidak berdaya. Dengan lambaian lengan bajunya yang besar, sumber besar Qi menyapu keluar. Setelah menghancurkan es yang dingin, dia mengambil alih orang-orang dari keluarga laut satu persatu. Kemudian, dia melemparkan orang-orang yang benar-benar pingsan ini ke orang-orang laut di belakang. Saya tidak tahu kepada siapa dia berteriak. Dengan lambaian lengan bajunya yang besar, dia terbang dengan segumpal abu menuju kedalaman laut utara. Melihat kepergian Komandan Darah, Xiao Yan, berdiri di atas kekosongan, menarik napas panjang lega. Keringat dingin keluar dari dahinya, dan saraf tegang di sekujur tubuhnya tiba-tiba rileks pada saat ini. Harus dikatakan bahwa menghadapi orang kuat di lingkungan Huayuan, tekanannya benar-benar tidak kecil. Meskipun Wang Ziyuan ada di depannya, Xiao Yan masih merasa sangat gugup. Saat ini, hati Xiao Yan yang menggantung hanya bisa jatuh ketika dia melihat ikatan darah dan orang-orang dari keluarga laut pergi. Namun, saat ini, di pulau di bawah, tiba-tiba terdengar suara sorakan. Semua orang di pulau itu menatap Xiao Yan di langit, dan mata mereka penuh dengan kekaguman dan fanatisme. Mengandalkan kekuatan sendiri untuk mengejutkan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di Haizu, itu membuat orang-orang kuat di Huayuanjing tak berdaya untuk mundur. Meskipun ada faktor Wang Ziyuan, hasilnya masih membuat orang-orang kuat di seluruh pulau merasa terkejut dari hati mereka.
Ketika Xiao Yan jatuh ke tanah dan kembali ke jalan lagi, dia dikelilingi oleh kerumunan orang banyak. Mata panas yang tak terhitung jumlahnya bercampur hormat menatap Xiao Yan, yang membuat Xiao Yan merasa bingung. Namun, pada saat ini, tubuh Wang Ziyuan tiba-tiba muncul di depan Xiao Yan, dan kerumunan berisik di sekitarnya segera berhenti. Melihat pria parubaya itu perlahan muncul di depannya, wajah Xiao Yan juga sedikit terpana. Segera, dia tidak berani mengabaikan dan dengan cepat memeluk dan memberi hormat. Hehe, sama-sama, Anda baru saja menyelamatkan semua orang di pulau itu dan menyelamatkan kita dari perang besar. Jika Anda memberi hormat lagi sekarang, apa yang akan mereka pikirkan tentang saya? Wang Ziyuan tersenyum lembut, dengan nada ejekan dalam nadanya, yang juga membuat suasana beku di lapangan tiba-tiba menjadi rileks. Pada saat yang sama, ketakutan Xiao Yan padanya menjadi jauh lebih hambar. Yang lebih tua bercanda, generasi muda hanya tidak ingin melihat korban. Bagaimanapun, kita semua adalah manusia. Saya hanya bisa melakukan yang terbaik untuk menghindari bencana perang. Memegang tinju, Xiao Yan tidak memiliki gelombang di matanya yang gelap. Mendengarkan kata-katanya, dia penuh kesatria dan dikagumi oleh orang-orang. Tentu saja, berapa banyak orang yang mengejeknya, dan tentu saja, orang-orang yang hadir diam-diam. Sebagai seorang penatua, Wang Ziyuan secara alami memahami kata-kata Xiao Yan secara menyeluruh, tetapi dia juga bergema sambil tersenyum dan berkata dengan tangan melengkung. Bagaimanapun, saya ingin mengucapkan terima kasih atas nama semua orang di pulau itu, untuk hal-hal sebelumnya. Setelah itu, Xiao Yan menggemakan suaranya. Ketika orang-orang di sekitarnya bubar satu demi satu, Wang Ziyuan pergi dengan beberapa kata sopan. Ketika mereka pergi, Xiao Yan berhenti tinggal. Dia dengan cepat mengeluarkan volume peta yang diberikan oleh Diaken Qian kepadanya. Setelah secara kasar membedakan arah, dia segera menuju kedalaman Laut Utara. Menurut peta, di Laut Utara, manusia hidup di pulau-pulau yang tak terhitung jumlahnya. Dari arah di mana Pulau Panshe hidup, pulau-pulau ini seperti mengambilnya sebagai pusat dan berpikir untuk menyebar di kedua sisi. Garis besar mereka terlihat seperti kapal besar di peta. Tentu saja, selain pulau-pulau ini, ada juga pulau-pulau besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya di kedalaman Laut Utara, dan hampir setengah dari pulau-pulau itu berada di bawah kendali Universitas Beihai. Pendudukan tanah mereka bahkan lebih besar daripada pasukan lain. Bahkan dapat dikatakan bahwa seluruh pulau di kedalaman Laut Utara hampir menjadi milik Universitas Beihai. Jika klan laut adalah penguasa di bawah laut, perguruan tinggi Beihai adalah satu-satunya penguasa semua pulau di atas Laut Utara. Selama ada tanda Universitas Beihai di pulau itu, bahkan mereka yang sekuat Hua Yuanjing dan kembali ke Yuanjing tidak berani bertindak sembarangan di pulau itu. Dulu, ada banyak manusia yang kuat. Karena mereka tidak mau mematuhi aturan Universitas Beihai, mereka diusir dari Beihai oleh yang kuat. Di antara orang-orang itu, bahkan ada orang kuat dari wilayah besar Yuanwang. Yuanwang Dajing, orang yang kuat dari level itu, bahkan di seluruh jalan, sangat kuat. Saat berjalan kemana-mana, tidak ada kekuatan yang berani meremehkannya. Namun, meskipun demikian, di Universitas Beihai, dia diusir dengan kejam, dan bahkan tidak berani melangkah ke Beihai lagi. Berdasarkan ini saja, kita dapat membayangkan betapa besar energi yang terkandung di Universitas Beihai. Menurut peta, halaman utama Universitas Beihai juga berada di Laut Utara, menghadap ke utara. Posisinya juga merupakan bagian paling sentral dari semua pulau yang ditempati oleh Universitas Beihai. Bahkan di peta, itu juga ditandai dengan tanda khusus. Dengan begitu banyak orang yang koma, Xiao Yan percaya bahwa pria itu tidak boleh kembali saat ini. Oleh karena itu, pergi pada saat itu mungkin merupakan kebijakan terbaik. Memang, 3 hari setelah Xiao Yan meninggalkan Pulau Panshe, pinggiran Pulau Panshe diam-diam berkeliaran dengan orang-orang dari keluarga Haijiao, dan orang-orang ini dikirim dengan darah. Sayangnya, Xiao Yan sudah pergi, dan mereka ditakdirkan untuk tidak bisa menunggu apa yang disebut tujuan. Untuk orang-orang ini, Wang Ziyuan di pulau itu jelas sadar. Saat ini, senyum bercanda tidak bisa tidak muncul di sudut mulutnya. Kepergian Xiao Yan secara alami dalam persepsinya. Saat ini, mengapa orang-orang kecil dari keluarga Laut Jiao ini berlama-lama di sini? Bagaimana dia bisa tahu? Dia hanya menertawakan komandan darah karena pintar,
berpikir bahwa Xiao Yan akan takut padanya dan tinggal di Pulau Panshe. Namun, yang terakhir melakukan yang sebaliknya dan pergi bersamanya. Sekarang, saya khawatir dia sudah muncul puluhan ribu mil jauhnya. Selama 3 hari, Xiao Yan berjalan jauh ke utara, tapi hatinya penuh dengan senyuman pahit. Meskipun ia memiliki peta di tangannya, di laut yang luas, ada warna biru laut antara langit dan bumi. Bahkan dengan peta sebagai panduan, masih sulit bagi Xiao Yan, yang baru saja memasuki laut utara, untuk membedakan arah. Sekarang satu-satunya hal yang bisa dia konfirmasi adalah bahwa dia memang menuju ke utara. Di laut yang luas, tidak ada pulau yang terlihat, bahkan burung laut yang berlayar. Seluruh dunia tampaknya tenggelam oleh laut. Di mana-mana dia melihat adalah laut. Melihat laut bergelombang di bawah, Xiao Yan hanya merasa bahwa hatinya melonjak. Jika dia tidak dapat menemukan seseorang untuk memimpin, dia bahkan tidak tahu berapa lama dia akan melayang di lautan tanpa batas. Dia bahkan mungkin tidak menemukan jalan kembali. Sayang, dengan senyum masam yang tak berdaya, dia melihat ke atas dan menatap ke langit. Ada matahari keemasan tergantung di langit biru. Cahaya menyilaukan tersebar dari langit, seolah-olah dengan cibiran. Melirik mulutnya, Xiao Yan sadar kembali dan hendak melanjutkan, tetapi pada saat berikutnya, di laut tepat di bawahnya, tiba-tiba meledak, dan semangat juang yang ganas datang untuk memotong Xiao Yan dari bawah ke atas. Serangan mendadak, jika Anda berubah menjadi orang biasa, akan terkejut. Namun, untuk Xiao Yan saat ini, Anda hanya sedikit tertegun sejenak. Ketika Anda kembali ke pikiran Anda, tubuh Anda berdiri di kekosongan mundur setengah langkah, dan semangat juang sangat kuat, yang dekat dengan wajah Xiao Yan dan menembak ke angkasa. Mendesis. Dengan suara pecah, 4 pria kuat dari keluarga Jiao Laut telah muncul di sekitar Xiao Yan, masing-masing memegang satu sisi dan mengelilinginya. 4 mata penuh dengan keserakahan yang tak terbatas. Namun, ketika Xiao Yan pertama kali melihat keempat orang ini, dia juga bersemangat di mata yang terakhir, di laut yang tak berujung. Pada saat ini, beberapa sosok mengambang di udara dan saling berhadapan. Melihat 4 sosok yang tiba-tiba muncul di sekitar tubuh, Anda dapat mengenalinya dari ekor ular pihak lain. Keempat orang ini adalah orang-orang dari keluarga Hai Jiao. Pada saat ini, keempat orang itu menghalangi jalan Xiao Yan ke 4 arah yang berbeda. Melihat postur ini, sepertinya mereka ingin merampok secara terbuka. Gaga, nak, apakah kamu lolos dari pukulan tadi? Tapi bagaimanapun, selamatkan hidupmu. Sekarang, hapus tanda jiwa pada cincinmu dan berikan kepada kami, sehingga kamu dapat pergi hidup-hidup. Ledakan tawa aneh, keempat orang itu tidak berbelit-belit, tetapi Xiao Yan, yang mendengar ini, memandang keempat orang itu dengan tidak bisa dijelaskan. 4 kaisar bintang 7 yang bertarung tidak kuat di Laut Utara. Di antara Jiaos Laut, mereka adalah orang-orang kecil terbawah. Sumber daya budidaya mereka harus dibatasi, sehingga mereka memilih cara ini untuk memajukan budidaya mereka. Sayangnya, hari ini, perhitungan mereka pasti akan gagal. Nak, apakah kamu mendengar apa yang aku katakan? Melihat Xiao Yan di depannya tidak bergerak sama sekali, dia bahkan menatap mereka dengan ekspresi bercanda. Raut wajah keempat orang itu tiba-tiba menjadi muram dan dimarahi dengan marah. Salah satu dari mereka melambaikan 2 cakar tajam dan memotong kepala Xiao Yan di bawah paket semangat juang. Cakar yang tajam membuat suara tajam menembus kehampaan ketika mereka melintasi kehampaan, dan kehampaan yang tak terlihat itu terpelintir. Angin dingin yang kuat melintasi kehampaan seperti pisau tajam. Meskipun jaraknya hampir setengah meter dari kepala Xiao Yan, angin kencang telah menerpa wajah Xiao Yan. Xiao Yan acuh tak acuh terhadap ini, tetapi 3 orang lain di sekitarnya tertawa lagi dan lagi. Kuan seharusnya Xiao Yan tercengang oleh serangan mantan. Namun, ketika cakar datang ke Xiao Yan, yang terakhir mengangkat tangan kanannya dan menabrak yang pertama dengan ringan. Hei, bocah ini benar-benar mencari kematian. Dia berani memblokirnya langsung dengan tangannya. Aku khawatir dia benar-benar takut dan bodoh. Ga, ada cibiran dari orang-orang di sekitar. Bahkan Kaisar Pertempuran Bintang 7 yang dekat saat ini juga menunjukkan senyum menghina di wajahnya. Namun, ketika telapak tangan Xiao Yan menyentuh cakarnya, senyum dari sudut mulut mantan itu mengeras dalam sekejap. Kemudian, secara bertahap menghilang dan berubah menjadi panik. Pada saat telapak tangan ramping,
putih dan lembut bertabrakan dengan cakar sengit pihak lain. Xiao Yan memutar pergelangan tangannya, seperti ular yang lembut dan fleksibel, dan tiba-tiba mengendalikan pergelangan tangan orang di depannya. Kekuatan mengerikan meledak dari ujung jarinya, dan wajah yang terakhir segera terpelintir, dan rasa sakit yang mengerikan datang dari pergelangan tangannya. Kekuatan yang mengerikan bahkan hampir menghancurkan pergelangan tangannya. Xiao Yan melihat yang terakhir sambil tersenyum. Dia memiliki pakaian dan tampak tidak berbahaya bagi manusia dan hewan. Orang biasa tidak bisa berpikir bahwa dia memiliki kekuatan yang mengerikan. Dengan sedikit putaran pergelangan tangannya, tubuh orang di depannya juga terpelintir tak terkendali, karena takut Xiao Yan akan meremukkan pergelangan tangannya. Seluruh wajah yang terakhir terdistorsi. Ketika 3 orang lain di sekitarnya kembali dan wajah mereka sangat berubah, mereka ingin melawan Xiao Yan. Jika kamu berani bergerak, hati-hati. Aku akan mematahkan lengannya. Sambil tersenyum, Xiao Yan dengan lembut mengangkat tangannya. Yang terakhir segera berteriak. Pada saat yang sama, 3 lainnya juga mengerutkan kening satu demi satu. Baru saja keluar dari tubuh, mereka redup lagi. Apa yang kamu inginkan? Ketiganya mengerutkan kening dan melirik pasangan mereka. Kemudian mereka berkata kepada Xiao Yan dengan suara yang dalam. Hehe, kamu benar-benar tidak membuang waktu sama sekali. Aku suka itu. Sambil tersenyum, Xiao Yan tidak peduli dengan mata dingin ketiga orang itu. Segera setelah itu, dia membuka mulutnya lagi. Aku bisa membiarkan orang ini pergi. Apa yang baru saja terjadi juga bisa dianggap tidak pernah terjadi, tapi aku ingin kamu melakukan sesuatu untukku. Ada apa? Ketiganya mengerutkan kening, saling memandang dan bertanya dengan curiga. Pimpin jalan dan bawa aku ke Universitas Beihai secepat mungkin. Mendengar pidato itu, ketiganya tercengang. Mereka semua tercengang. Alasan mengapa orang ini bertahan begitu lama di laut adalah karena mereka tidak dapat menemukan perguruan tinggi Beihai. Memikirkan hal ini, ketiganya tidak bisa menahan tawa, tetapi pada akhirnya mereka tertahan. Setelah sedikit ragu, mereka melihat kembali ke pria yang dijepit oleh Xiao Yan dan berkata dengan suara yang dalam. Ya, kami dapat membawamu ke perguruan tinggi Beihai, tetapi kamu harus membiarkan dia pergi dulu. Ya, tapi saya memperingatkan Anda sebelumnya bahwa Anda sebaiknya tidak melakukan sesuatu yang bodoh. Tersenyum dan mengangguk. Kemudian Xiao Yan dengan santai meletakkan pria itu di tangannya. Ketika dia merasa lega, pria itu kembali ke 4 orang dengan wajah bingung. Setelah memastikan bahwa dia baik-baik saja, ke-4 orang itu tersenyum pada Xiao Yan, mengangguk dan berkata. Kamu sangat bisa dipercaya, jadi giliranmu. Xiao Yan tersenyum. Namun, 4 orang di depannya masih memiliki senyum di wajah mereka pada saat sebelumnya, tetapi pada saat berikutnya mereka menghilang dalam sekejap. Sebaliknya, mereka ditutupi dengan senyum ganas. Tapi sayangnya, kami tidak pernah menepati janji. Pada saat yang sama, bentuk tubuh ke-4 orang itu muncul di depan Xiao Yan, bertarung dan jatuh dengan keras ke tubuh Xiao Yan. Nak, kamu harus ingat di kehidupanmu selanjutnya, jangan berbicara dengan siapapun dengan mudah. His. Kemudian, serangan gabungan ke-4 pria itu menembus tubuh Xiao Yan, tapi hal aneh terjadi lagi. Serangan gabungan ke-4-nya tidak membawa gelombang. Tubuh Xiao Yan hancur seperti selembar kertas tipis, dan segera menghilang ke langit. Murid di mata 4 orang tiba-tiba berkontraksi, dan hati mereka bahkan lebih ketakutan. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa metode tubuh Xiao Yan akan sangat aneh dan mengerikan. Itu, sisanya, hampir pada saat yang sama ketika ke-4 orang itu kehilangan suaranya, tubuh Xiao Yan muncul di belakang ke-4 orang itu. Tangan kanannya terangkat, dan kekuatan jiwanya yang besar mengembun menjadi tangan yang tak terlihat. Kemudian, dia tiba-tiba jatuh dari langit dan meniup ke-4 orang itu. Tangan yang menjulang. Kemudian, ketika ledakan tumpul dikirim, tubuh ke-4 orang itu langsung diledakkan ke laut di bawah. Kekuatan yang mengerikan membuat laut yang awalnya tenang tenggelam dengan keras, yang juga membuat tubuh ke-4 orang itu jatuh di bawah permukaan laut. Tanpa menunggu mereka bernafas, telapak tangan Xiao Yan berbalik, dan tubuh ke-4 orang itu segera ditarik kembali di depan Xiao Yan di luar kendali. Ancaman jiwa yang mengerikan datang ke hati ke-4 orang itu. Kepanikan tak berujung membuat mereka menahan napas dan berkonsentrasi, dan suasana tidak berani bernapas. Aku menyuruhmu untuk tidak melakukan hal-hal bodoh, tetapi kamu tidak mendengarkan. Sambil menghela nafas,
Xiao Yan tidak melepaskan keempat orang itu. Dia tampak dingin dan berkata dengan suara yang dalam. Nah, sekarang, apakah Anda bersedia bekerja sama dengan saya? Keempat orang itu ditindas oleh jiwa di atas kepala mereka dan tidak bisa berbicara, tetapi mengangguk seperti nasi mematuk ayam. Mereka tidak berani memiliki pikiran lain di hati mereka. Saya harap apa yang terjadi sekarang, Anda tidak muncul lagi. Jika tidak, lain kali saya tidak dapat menjamin apakah Anda masih bisa hidup seperti ini. Kata-kata dingin perlahan keluar dari mulut Xiao Yan. Untuk orang ini, satu belas kasihan sudah cukup. Jika mereka berani memiliki pikiran lain, dia tidak keberatan membunuh mereka. Adapun untuk menemukan perguruan tinggi Beihai, itu masalah besar untuk menjelajahinya perlahan. Untungnya, dengan dua tindakan keras berturut-turut, keempat orang ini akhirnya mengerti dari lubuk hati mereka bahwa pemuda berjubah hitam yang tampaknya baik hati ini sebenarnya adalah seorang master yang berperan sebagai babi dan memakan harimau. Mereka berempat tidak bisa keluar dari tangannya untuk satu putaran. Bayangkan, bisakah ini dilakukan oleh mereka yang sering melawan kaisar dan yang kuat? Dengan lapisan pikiran ini, proses selanjutnya secara alami jauh lebih sederhana. Di bawah penindasan Xiao Yan, keempat orang itu tidak berani melakukan gerakan kecil lagi. Dengan bimbingan mereka, perjalanan Xiao Yan selanjutnya akan jauh lebih mudah. Setengah bulan berlalu dengan cepat. Saat ini, menurut keempat pria itu, Xiao Yan hanya berjarak sekitar 10 hari dari Universitas Beihai. Ini membuat hati Xiao Yan hangat. Tanpa disadari, jarak antara dia dan debu Haimo semakin dekat. Namun, tepat pada saat ini, di depan Xiao Yan dan rombongannya, pada jarak ratusan kaki, suara tabrakan yang dahsyat tiba-tiba menarik Xiao Yan kembali dari imajinasinya yang singkat. Terlebih lagi, mungkin karena rombongannya sedang dalam perjalanan, jarak antara Xiao Yan dan sumber suara juga mendekat dengan cepat. Apa? Dengan cemberut, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan suara. Empat orang di depannya juga mengikuti prestise dan menjawab dengan hormat kepada Xiao Yan. Tuan, ada orang yang bertarung di depan, tetapi tampaknya itu hanya beberapa kaisar yang bertarung biasa. Itu tidak memengaruhi perjalanan Anda. Setelah setengah bulan perjalanan, meskipun empat orang dipaksa oleh tekanan Xiao Yan tidak pelit sepanjang jalan, tetapi memberi mereka banyak pil, yang juga membuat keempat orang itu menghormati Xiao Yan. Dia mengangguk ringan. Dengan kekuatan jiwanya yang besar, Xiao Yan tahu lebih banyak tentang apa yang terjadi di lingkaran pertempuran. Di antara 5 kaisar pertempuran yang kuat dari keluarga Jiao Laut, yang terkuat adalah kaisar pertempuran bintang 6, dan 4 kaisar pertempuran manusia yang kuat lainnya, di mana yang terkuat adalah kaisar pertempuran bintang 5. Kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak sangat besar, dan keempat kaisar yang bertarung dengan manusia terluka parah saat ini, melihat bahwa dia akan kalah. Kuncinya adalah bahwa keempat manusia kuat itu semuanya wanita, sedangkan yang lainnya adalah pria dari 5 laut Jiaos. Tidak sulit membayangkan situasi apa yang akan mereka hadapi begitu mereka jatuh ke tangan yang terakhir. Segera, sekelompok orang ini datang ke depan Xiao Yan. Di antara 4 pria kuat yang bertarung melawan kaisar, wanita pertama melihat Xiao Yan berpakaian hitam dari kejauhan. Segera, bentuk tubuh dari serangan ke depan jauh lebih cepat. Dengan 3 gadis yang terluka parah di belakang mereka bergegas maju dan berteriak dengan tergesa-gesa. Teman-teman di depan, tolong bantu satu sama lain. Aku akan memberimu hadiah yang bagus setelahnya. Namun, ketika teriakan keluar dari mulutnya, 5 orang di belakang dengan cepat bergegas untuk mengejar, mengepungnya ke kiri dan ke kanan, dan menghentikannya. Pada saat yang sama, Xiao Yan dan rombongannya juga mendekat. Gaga, kami mengantarmu ke sini. Kamu masih ingin melarikan diri. Sungguh khayalan. Melihat jalan di depan terhalang, wanita cantik, yang pertama dari 4, tampak putus asa. Saat ini, dia harus melihat Xiao Yan untuk semua harapannya. Namun, ketika dia melihat 4 orang Haijiao di belakang Xiao Yan, hatinya tenggelam lagi. Tampaknya tidak hanya mereka tidak dapat melindungi diri mereka sendiri, tetapi juga pria berjubah hitam. Apakah Anda sudah dalam masalah? Gaga, kupikir itu seseorang. Ternyata itu adalah anak manusia yang ditangkap. Mendengar ini, Xiao Yan tidak peduli. 4 orang di belakangnya melirik yang terakhir dengan dingin dan memberi isyarat padanya untuk tidak mengatakan lebih banyak. Yang terakhir juga tersenyum,
dan segera mengalihkan pandangannya dan jatuh pada 4 wanita di depannya, berkata dengan senyum cabul. Bagus, aku sudah lama tidak memasak daging. Aku akan mencoba beberapa dari kalian dulu hari ini untuk menghilangkan keserakahanku. Gaga, Gaga. Kamu bajingan, jika kamu berani menyentuhnya, kami, perguruan tinggi tidak akan membiarkanmu pergi. Mendengar kata-kata kotor yang dimuntahkan oleh kaisar yang bertarung dengan bintang 6, wanita cantik di antara keempat wanita itu tiba-tiba menenggelamkan wajahnya yang pucat dan berteriak. Dukun 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 dukun. Raungan wanita cantik itu digantikan oleh cibiran Dou di bintang 6. Begitu pernyataan ini keluar, wajah keempat wanita di depannya langsung menunjukkan ekspresi putus asa, terutama 3 gadis muda di belakang wanita cantik, yang 3 wajahnya yang sudah pucat menjadi putih karena kalimat ini. Namun, hampir pada saat yang sama, Xiao Yan, yang seharusnya melewati mereka, tiba-tiba berhenti pada saat ini dan berbalik perlahan. Matanya yang terkejut tertuju pada keempat wanita itu dan bertanya dengan curiga. Apakah Anda dari Universitas Beihai? Melihat Xiao Yan yang tiba-tiba berbalik, wanita cantik dan ketiga gadis di belakangnya sedikit terkejut. Saya tidak tahu mengapa dia berani bertanya kepada mereka sekarang. Keraguan di hatinya hanya muncul sesaat. Kemudian, wanita cantik itu masih menggigit giginya dan mengangguk dengan lembut. Dia menjawab ya, dia hanya berharap keajaiban bisa terjadi pada saat kritis ini dan menyelamatkan mereka dari orang-orang di depannya. Mendengar pidato itu, Xiao Yan mengangguk puas dan segera tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, ikut aku." Kata-kata Xiao Yan jatuh. Bukan hanya 4 wanita, tetapi juga 5 pria kuat berkebangsaan laut yang mengelilingi mereka saat ini. Raut wajahnya tercengang. Segera, dia langsung memberikan ledakan tawa ironis. Haha, kamu adalah orang paling sombong yang pernah kulihat dalam hidupku. Kamu sekarat dan tidak bisa melindungi dirimu sendiri. Kamu berani mengatakan kata-kata konyol seperti itu. Xiao Yan acuh tak acuh terhadap ini. Dia masih menatap wanita cantik itu sambil tersenyum. Dia tahu bahwa tindakan apapun dari keempat orang itu bergantung padanya. Melihat wajah tersenyum Xiao Yan, wanita cantik dan 3 gadis lainnya di sampingnya semua terdiam dan saling memandang, dengan kekhawatiran dan harapan di hatinya. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, wanita cantik itu akhirnya menggigit giginya, menarik 3 gadis di sampingnya, melihat dengan cermat 5 orang di sekitarnya, dan dengan cepat menyapu Xiao Yan. Tangkap mereka semua. Melihat keempat orang itu ingin lari, Kaisar Petarung Bintang 6 di antara kelimanya segera memerintahkan mereka untuk minum. 4 orang lain di sekitar mereka juga mulai bersama, tubuh mereka melintas, dan dengan cepat mencegat 4 wanita yang bergegas ke Xiao Yan saat ini. Adapun Xiao Yan, 4 kaisar pertempuran bintang 7 di sampingnya secara alami mengabaikan mereka. Melihat 5 orang yang mendekat lagi, hati keempat wanita itu kembali diselimuti lapisan ketakutan. Mereka hanya bisa melakukan yang terbaik untuk mendesak beberapa semangat juang di tubuh mereka secara ekstrim, berharap untuk menghindari serangan dari 5 orang. Namun, kenyataannya tidak begitu indah. Tetapi dalam sekejap mata, 5 orang di sekitar telah muncul di samping keempat wanita itu, satu persatu, menggenggam masa lalu tanpa belas kasihan. Keputusasaan di hati mereka bangkit lagi pada saat ini. Mendesis. Kemudian, semua orang di lapangan hanya mendengar sedikit angin bertiup, dan keempat wanita di lapangan terkejut menemukan bahwa pemuda berjubah hitam yang telah lebih dari 10 kaki dari mereka pada saat itu telah muncul di depan mereka. Pada saat yang sama, napas yang sangat kuat menyembur keluar dari tubuh yang terakhir seperti badai. Tanpa ragu-ragu, Xiao Yan menggenggam tangan kanannya dari udara tipis pada saat kemunculannya, dan penguasa berat Suan yang besar segera jatuh ke tangannya. Matanya menyapu dingin dari 5 orang di depannya. Penguasa raksasa di tangannya juga menyapu dengan ganas di depannya di bawah berkah semangat juang. Penguasa raksasa itu menyeberang, dan kemudian diambil kembali oleh Xiao Yan. Dari penampilan Xiao Yan ke tangannya, dan kemudian mengambil kembali penguasa Xuanzong, rangkaian tindakan ini hanya berlangsung kurang dari sekejap. Namun, melihat 5 orang laut yang kuat di depannya, tubuhnya tampaknya telah dipukul keras dan terbang tak terkendali. Sampai dia berada 100 kaki jauhnya, dia menunjukkan giginya dan menstabilkan tubuhnya, kemudian, mata yang marah menatap 4 kaisar bintang 7 yang bertarung.
Apa maksudmu? Bagaimana kamu bisa meninggalkan orang ini sendirian? Dia mangsamu. Namun, di hadapan aumannya, 4 kaisar bintang 7 yang bertarung saling memandang. Setelah saling memandang, mereka dengan lembut menggelengkan kepala dan menatap yang terakhir dengan mata penuh kasih. Mereka tidak maju tetapi mundur, tetapi langsung mundur dari lingkaran pertempuran. Keempat orang ini memiliki pemahaman yang mendalam tentang kengerian Xiaoyan. Yang pertama mengatakan Xiaoyan adalah mangsa mereka, tetapi hanya mereka yang tahu bahwa hubungan antara mereka dan Xiaoyan benar-benar terikat. Bahkan jika mereka mangsa, mereka hanya bisa mengatakan bahwa mereka berempat adalah mangsa Xiaoyan. Sial, apa 4 pecundang? Dimarahi dengan penuh kebencian. Segera, Kaisar Bintang 6 yang bertarung sekali lagi memfokuskan matanya pada Xiaoyan. Namun, saat ini, yang terakhir tidak memperhatikan mereka. Sebagai gantinya, dia berbalik dan membagikan 4 pil kepada 4 orang di depan mereka. Setelah mereka menelan pil, dia melihat mereka berlima lagi. Warna dingin muncul di sepasang mata hitam yang dicat. Lakukan bersama dan bunuh orang ini. Dengan tangisan rendah, 5 pria kuat dari keluarga Jiao Laut berangkat bersama dan bergegas ke Xiaoyan. Semangat juang yang melonjak menyembur keluar dari tubuh mereka masing-masing. Begitu pergelangan tangan mereka berputar, pisau tajam muncul di tangan mereka. Dengan restu semangat juang, bilah tajam itu dengan mudah memotong kekosongan. Momentum sengit yang tak tertandingi membuat orang bergidik. Hati-hati, Pak, ada kaisar petarung bintang 6 di antara mereka. Melihat tidak ada yang bergegas lagi, wanita cantik di belakang Xiaoyan buru-buru mengingatkan Xiaoyan. Namun, begitu kata-katanya jatuh, kelima orang itu seperti hantu. Mereka telah muncul di sekitar tubuh Xiaoyan. Senjata di tangan mereka dingin dan menusuk pada titik-titik kunci tubuh Xiaoyan. Namun, dalam menghadapi serangan yang begitu dekat, kulit Xiaoyan tetap tidak berubah, dan tubuhnya seperti hantu, bolak-balik di antara 5 orang. Kecepatan metode tubuhnya tak tertandingi oleh 5 orang bagaimanapun caranya. Dalam sekejap mata, kedua telapak tangan Xiaoyan telah diletakkan di atas bahu 2 dari 5 orang. Pada saat kedua orang itu merasakan napas di belakang mereka dan mengalihkan pandangan mereka, pupil di mata mereka tiba-tiba berkontraksi. Sebelum mereka berteriak, kedua telapak tangan Xiaoyan dengan tidak sopan menamparkan dada mereka. Bang! Dalam ledakan tumpul, sepertinya ada suara patah tulang. Kemudian, tubuh 2 kaisar yang bertarung kuat terbang mundur seperti karung yang rusak. Namun, sebelum mereka tahu apa yang harus dilakukan, ada 2 ledakan berturut-turut, dan 2 sosok lainnya juga terbang mundur bersama mereka. Sampai sekarang, Kaisar Pertempuran Bintang 6 di antara 5 orang, kemudian dia terkejut dan melihat sekeliling, tetapi dia menemukan bahwa dalam sekejap mata, dia adalah satu-satunya yang tersisa di barisan 5. Apa-apa, dalam kepanikannya, dia dengan cepat mengalihkan pandangannya. Namun, telapak tangan putih muncul di hadapannya, menghalangi semua bidang penglihatan di depannya. Terlepas dari banyak orang, dia dengan cepat menikam pisau tajam di tangannya ke depan, tetapi tindakan orang di depannya jauh lebih cepat daripada dia. Ibu jarinya menekuk dan menjentikkan dengan lembut di dahi yang terakhir. Tiba-tiba, kekuatan mengerikan tercurah seperti badai kehancuran. Sebuah otak mengalir ke tubuhnya, dan pupilnya langsung menyusut seukuran ujung jarum, tetapi kemudian secara bertahap membesar. Pada saat yang sama, kemarahan seluruh orang menghilang. Namun, hingga saat ini, wanita cantik dan 3 gadis di belakang Xiaoyan masih mengalami guncangan dan stagnasi gempa yang dalam. Tidak peduli bagaimana mereka berpikir, sulit dipercaya bahwa seorang pemuda berbaju hitam yang terlihat sangat jernih dan hampir sama dengan ketiga gadis itu akan memiliki kekuatan yang mengerikan. Dia membunuh 5 kaisar pertempuran yang kuat dalam satu gerakan. Bagaimanapun, Xiaoyan mengalihkan pandangannya dan menatap 4 wanita di depannya. Dengan pil yang diberikan Xiaoyan, nafas lemah di tubuh mereka segera pulih. Namun, saat ini, keempat orang itu masih tenggelam dalam adegan yang mengejutkan dan tidak dapat pulih untuk waktu yang lama. Sampai mata Xiaoyan menatap mereka untuk waktu yang lama, wanita cantik itu pertama kali kembali ke akal sehatnya, dan kemudian buru-buru membawa ketiga gadis di sampingnya dan memberi hormat kepada Xiaoyan. Terima kasih, Pak. Ketika kami kembali ke kampus, kami akan memberikan laporan yang bagus. Oh, tidak, terima kasih. Aku hanya tidak menyangka kamu berasal dari Universitas Beihai.
Xiao Yan tersenyum dan menantikannya. Mendengar pidato tersebut, wanita cantik di hadapannya langsung tercengang. Memikirkan pertanyaan Xiao Yan sebelumnya, dia menyadari bahwa alasan mengapa Xiao Yan menyelamatkan mereka adalah karena mereka berasal dari Universitas Beihai. Dengan pemikiran ini, wanita cantik itu merasa sedikit tidak nyaman di hatinya, tetapi dia juga sedikit bahagia. Hari ini, jika bukan karena reputasi perguruan tinggi Beihai di belakang mereka, saya khawatir mereka berempat akan benar-benar ditanam di sini. Tuan Murphy, Anda juga dari perguruan tinggi Beihai. Melihat Xiao Yan dengan wajah muda di depannya, wanita cantik itu mau tidak mau bertanya. Berbicara tentang pria muda yang kuat, tidak banyak di kampus, tetapi mereka belum pernah melihatnya. Saat ini, mereka tidak bisa tidak memikirkan kultivasi muda dan kuat Xiao Yan yang mengerikan. Namun, Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya, berkata, "Saya bukan dari Universitas Beihai, tetapi ada seorang teman lama saya di Universitas Beihai." Yang disebut teman lama ini secara alami mengacu pada debu Haimo. Mendengar ini, wanita cantik itu semakin terkejut. Dia bukan dari Universitas Beihai, tetapi dia bisa memiliki prestasi yang begitu kuat pada usia seperti itu. Ini saja dapat membuktikan betapa buruknya bakat kultivasi yang terakhir. Dia mengatakan beberapa kata lagi dengan wanita cantik di depannya. Yang pertama mengambil inisiatif untuk memimpin jalan baginya, dan Xiao Yan tahu ini. Keempat orang ini terluka dan kultivasi mereka tidak kuat. Karena itu, dia khawatir situasi serupa akan terjadi di jalan berikutnya. Untuk menghindari masalah, jika dia bisa berjalan dengan Xiao Yan di depannya, maka ini tidak diragukan lagi yang terbaik. Sementara wanita cantik itu mengatakan ini, tiga gadis di belakangnya mengedipkan mata mereka yang indah, menatap Xiao Yan, dan ada lompatan kilat di kedalaman mata mereka yang cerah. Orang kuat selalu memiliki pesona yang tidak dapat dijelaskan, dan kekuatan kuat yang ditunjukkan oleh Xiao Yan telah menginspirasi ketiga gadis muda itu. Ketika mereka melihat Xiao Yan tersenyum dan mengangguk, ada kilatan kegembiraan di tiga mata yang indah. Kemudian, Xiao Yan berbalik dan menatap empat orang dari keluarga laut tidak jauh. Yang terakhir menyadari bahwa mata Xiao Yan sedang menembak, dan buru-buru maju dan membungkuk ke Xiao Yan. Ketika keempat wanita melihat adegan ini, mereka bahkan lebih terkejut. "Kamu bisa pergi sekarang. Ambil pil ini sebagai hadiahmu." Setelah setengah bulan memimpin, orang-orang ini rajin dan menghemat banyak waktu untuk Xiao Yan. Tentu saja, keempat orang ini serakah akan pil Xiao Yan. Saat ini, melihat sebotol pil diserahkan dari Xiao Yan, mereka dengan cepat menangkapnya. Pada saat yang sama, mata mereka juga menunjukkan ekspresi keengganan. Adapun apakah mereka enggan menyerahkan Xiao Yan atau pil di tangan mereka, itu tidak diketahui. Meskipun mereka tidak mau, keempatnya dengan hormat memberi hormat kepada Xiao Yan, dan kemudian kembali ke arah yang sama seperti ketika mereka datang. Xiao Yan juga berbalik sambil tersenyum dan dengan cepat terbang ke arah Universitas Beihai di bawah bimbingan wanita cantik itu. Sepanjang jalan, para wanita cantik bertanya dengan hati-hati tentang tujuan Xiao Yan datang ke perguruan tinggi Beihai. Lagi pula, terlalu santai bagi mereka untuk membawa mereka ke perguruan tinggi hanya dengan mengandalkan kata "teman lama". Universitas Beihai adalah universitas tertinggi di daratan Yuanwu. Semua siswa datang dari seluruh pelosok daratan. Ada banyak orang dengan latar belakang yang kuat. Begitu orang luar campur tangan dan sesuatu terjadi, bahkan universitas mereka dapat dengan mudah tidak memikul tanggung jawab ini. Karena itu, apapun tujuan pihak lain masuk ke perguruan tinggi dan mengapa, mereka harus bertanya dengan jelas. Namun, dalam menghadapi pertanyaan hati-hati dari para wanita cantik, Xiao Yan kebanyakan menjawab dengan samar dan menghindari pergi, yang membuat yang pertama sangat tidak berdaya. Dia tidak bisa membantu tetapi menyesalinya. Dia meminta yang terakhir untuk kembali ke kampus bersama mereka. Namun, kali ini, Xiao Yan mengajukan pertanyaan yang mengejutkan wanita cantik itu. "Bolehkah saya bertanya kepada Guru Liu Xuan, Haimo Chen, Presiden Universitas Beihai, apakah dia ada di universitas sekarang?" Begitu Liu Xuan mengatakan ini, ekspresi terkejut muncul di pipi pucatnya. Tanpa diduga, Xiao Yan bisa memanggil nama dekan. Anda tahu, bahkan beberapa mahasiswa yang telah di perguruan tinggi selama beberapa tahun mungkin tidak tahu tentang dekan mereka. Debu Haimo, siapa itu? Di satu sisi,
Tiga gadis yang tidak mendengar pertanyaan Xiao Yan dengan jelas segera mengeluarkan suara keraguan. Mata indah Liu Xuan berbinar sedikit. Sesaat kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak tahu. Dekan adalah naga sepanjang tahun. Banyak orang di kampus belum melihatnya selama bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun, bahkan beberapa tetua perguruan tinggi senior." Petik 2. Setelah mendengar ini, Xiao Yan tidak bisa menahan cemberut. Jika demikian, kemungkinan melihat debu Haimo di perjalanan ini sangat kecil. Jika Anda sedang terburu-buru untuk menemukannya, Anda dapat mencoba mencari seseorang. Mungkin dia tahu di mana dekan itu. Melihat wajah sedih Xiao Yan, Liu Xuan mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Segera, dia berbicara lagi. "Oh, siapa? Saya khawatir itu tidak biasa untuk mengetahui sesuatu yang bahkan para tetua perguruan tinggi tidak tahu." Suo Meiyao, yang pertama dari semua mahasiswa di Universitas Beihai, adalah satu-satunya mahasiswa yang secara pribadi melihat dekan dalam 10 tahun terakhir. Begitu dia mengatakan ini, wajah Xiao Yan mau tidak mau berubah sedikit. Dengan cara ini, itu setara dengan debu Haimo yang mengenali bakat dan kemampuan yang terakhir. Xiao Yan secara alami mengetahui identitas debu Haimo dengan sangat jelas. Siapapun yang bisa dikenali olehnya pasti yang terbaik di antara generasi muda di dunia. Jika tidak ada kecelakaan, dia pasti akan mendapat tempat di benua ini di masa depan. Suo Meiyao, sepertinya perlu bertemu dengannya sebentar. Seminggu kemudian, di depan Xiao Yan dan rombongannya, sekelompok pulau besar muncul. Menurut Liu Xuan, ini adalah pulau utama Universitas Beihai, yang terletak di tengah kelompok pulau. Pulau terbesar adalah pulau tempat Universitas Beihai didirikan. Dari kejauhan, pulau utama Universitas Beihai seperti pagoda besar, berdiri di laut yang luas, puncak hijau memancarkan vitalitas yang kuat, dan paviliun yang dibangun di tebing hampir tersembunyi di awan, membuat seluruh pulau seperti negeri dongeng di antara orang-orang. Pemandangan seperti itu bisa dirasakan dari kejauhan. Jika Anda mendekat, Anda tidak tahu apa itu. Segera, Xiao Yan dan rombongannya datang ke Nusantara. Semakin dekat mereka dengan Nusantara, semakin indah pemandangan di depan mereka. Secara tidak sopan, pemandangan seperti itu benar-benar langka bahkan di dunia ini. Melihat pegunungan hijau di depannya dan kabut diselimuti hutan, hati Xiao Yan secara bertahap melonjak menjadi api. Universitas Beihai, akhirnya tiba. Namun, saat Xiao Yan datang ke sini, seseorang telah menyadari kedatangannya di pulau itu. Di pulau utama Universitas Beihai yang besar, di puncak gunung yang menjulang tinggi, sebuah patung besar menonjol. Di bagian atas patung, telah melewati awan di atas langit dan telah terpapar selama 9 hari. Pada saat ini, sebuah meja persegi ditempatkan di paviliun kayu di bagian atas patung, 2 cangkir teh kayu yang indah diletakkan di atasnya. Aroma teh tetap ada, membentuk kabut tipis dan secara bertahap menyebar. Di kedua ujung meja kayu duduk 2 sosok. Salah satunya mengenakan jubah biru dan tampak tua. Saat dia perhatikan baik-baik, penampilannya sama persis dengan Guyu. Orang ini adalah tujuan akhir dari perjalanan Xiao Yan ke Laut Utara, debu Haimo. Saat ini, duduk di seberangnya adalah seorang lelaki tua mengenakan jubah hitam, dengan wajah yang agak tua dan suasana yang mendominasi. Wajah perseginya penuh dengan daging. Sepasang mata yang dalam menatap cangkir teh di atas meja di depannya, dan ada sedikit kelelahan di matanya. "Orang tua, kamu sudah menunggu di sini selama berbulan-bulan. Apa yang kamu tunggu? Jika kamu tidak memberitahu saya akan kembali." Lingkungan virtual bawah laut telah terbuka. Kelinci-kelinci kecil itu telah masuk. Sebelumnya, saya samar-samar menemukan bahwa lingkungan virtual bawah laut tampaknya sedikit tidak stabil, dan saya tidak tahu bagaimana situasinya sekarang. Saya tidak bisa menahan diri untuk tidak menguap. Pria tua berbaju hitam itu sepertinya memarahiku dengan tidak sabar. "Hehe, aku tidak bilang aku tidak akan membiarkanmu pergi. Jelas bahwa kamu datang ke sini sendirian dan minum tehku yang enak. Sekarang kamu salahkan aku." Debu Haimo bercanda dan tersenyum, seolah menunggu orang di depannya pergi. "Potong, jangan pikir aku tidak bisa melihat. Aku tidak bisa memahamimu selama bertahun-tahun." Pria tua berbaju hitam itu memutar mulutnya dan melanjutkan. "Saya melihat sesuatu yang salah dengan Anda beberapa tahun yang lalu. Kalian sepertinya sedang menunggu sesuatu. Terutama dalam beberapa bulan terakhir,
Anda tidak pernah meninggalkan kampus, lebih bersemangat dan gelisah. Pria tua itu mengangkat sepasang mata yang dalam dengan alis yang kompak dan menatap debu Haimo di seberangnya. Dia memiliki keraguan dan kegelisahan yang mendalam di dalam hatinya. Entah kenapa dia merasa bahwa lelaki tua yang telah bersamanya selama bertahun-tahun sepertinya akan pergi. Oh, ya, aku sudah menunggu selama ribuan tahun. Pada hari ini, aku akhirnya datang. Haimo Chen tersenyum dengan senyum yang bebas dan mudah. Namun, hampir pada saat yang sama, ekspresi wajah lelaki tua berbaju hitam itu tiba-tiba berubah. Kata-kata debu Haimo sepertinya membuatnya sangat mengerti. Maksudmu, pria itu ada di sini. Dia sudah berada di kaki gunung. Saya yakin Anda akan segera melihatnya. Kemudian, mata mereka menyapu bersama. Dengan kultivasi mereka, semua yang terjadi di pulau itu tercermin di mata mereka. Api aneh. Itu api dingin roh tulang. Xiao Yan, yang memiliki api aneh, masih bisa menyembunyikan satu atau dua di mata orang lain. Tetapi di mata kedua orang ini, tampaknya ditelanjangi dari dalam keluar. Semuanya terungkap di mata kedua orang ini. Ya, dia telah menemukan Guyu. Lalu, tentu saja, ini aku. Alasan mengapa dia datang ke Beihai juga karena hubunganku di sini. Debu Haimo tersenyum dan menyebutkan api dingin dari roh tulang. Secara alami, dia memikirkan tulang Anda. Apa yang akan kamu lakukan? Pergi bersamanya. Ini adalah tugasku. Aku mendirikan perguruan tinggi hanya untuk menunggu hari ini. Namun, jika bocah itu ingin aku pergi bersamanya, dia harus terlebih dahulu menunjukkan kekuatan yang cukup. Debu Haimo bercanda dan tersenyum, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu. Maksudmu Suemeo itu? Bocah itu benar-benar bibit yang bagus, dan kekuatan di belakangnya tampak tidak biasa. Setelah berpikir sebentar, pria berbaju hitam itu memikirkan pria muda yang telah membuat debu Haimo menatapnya dengan kagum. Hehe, tunggu dan lihat. Aku yakin akan ada permainan bagus yang menunggu kita nanti. Pada saat yang sama, Xiao Yan telah naik ke pulau itu. Di bawah bimbingan Liu Xuan, dia terbang menuju puncak gunung di pulau itu. Seperempat jam kemudian, Xiao Yan dan Liu Xuan tiba di puncak gunung. Ada alun-alun besar di puncak gunung, dan di kedua sisi alun-alun, ada bangunan besar yang mengelilingi seluruh puncak gunung. Tepat di depan dua orang Xiao Yan dan di seberang alun-alun, ada batu gunung yang terangkat. Batu gunung telah dipotong menjadi platform dari posisi setinggi 2 atau 3 kaki. Di peron, ada patung putih yang sangat besar. Patung itu berdiri di puncak gunung dan tenggelam ke dalam awan. Meskipun Anda tidak dapat melihat wajah patung itu, Anda dapat melihat tangan patung itu diletakkan di dada Anda dan meletakkan sidik jari yang aneh. Namun, ketika Xiao Yan melihat patung besar ini pada pandangan pertama, matanya yang gelap tiba-tiba mandek. Penampakan patung ini hampir sama dengan yang dilihatnya di Gua di Guyu. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa simpul segel yang dijepit oleh tangan patung itu berbeda. Tuo Segudi. Dengan bisikan rendah di mulutnya, Xiao Yan terkejut bahwa dia bisa melihat patung Kaisar Tuo Shegu lagi. Itu seperti tindakan balasan yang baik sebelumnya. Melihat sekeliling patung, masih banyak platform batu yang tergantung. Setiap platform batu dihubungkan dengan rantai sampai melampaui awan, dan platform batu itu tampaknya adalah tangga menuju ketinggian patung. Namun, ketika Xiao Yan penasaran, di suatu tempat di alun-alun, seorang pria parubaya datang ke arahnya dan mereka berdua. Pada saat yang sama, ada suara kata-kata serius yang terakhir seperti bel. Universitas Beihai adalah tempat yang penting. Orang luar tidak boleh mengganggu. Silakan pergi dari sini. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, jangan lupa share dan subscribe channel Mimin, terima kasih.